Hai guys, di episode video kali ini, saya MC dari channel ini akan membagikan video yang berisi berita mengenai hilangnya 3 bocah di Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Dusun 5 Fulka, Desa Namanjahi, Kecamatan Salapian. Kebetulan kejadian ini terjadi tidak jauh dari tempat saya tinggal, hanya berbeda kecamatan saja. Saya di Kecamatan Kuala dan kejadian ini terjadi di Kecamatan Salapian, tetangga kecamatan saya. Sungguh misterius, begitulah mungkin sebagian orang dan saya melihat kejadian ini. Diketahui Yogi 7 tahun, Nijam 7 tahun, dan Zahra 7 tahun. Mereka adalah ketiga bocah yang dinyatakan hilang pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Dan mereka bertiga masih duduk di kelas 2 SD. Sampai video ini dipublikkan, belum ada keterangan bahwa mereka telah ditemukan. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam inti dari pembahasan ini, alangkah baiknya kita intro dulu. Menurut informasi dari saksi mata yang melihat ketiga bocah itu sebelum mereka menghilang, ketiga bocah itu awalnya sedang bermain-main di daerah galian parit PT LNK Kepong untuk melihat eskavator yang sedang bekerja menggali parit. Awalnya, polisi dan warga mencurigai operator alat berat tersebut, dikarenakan ada saksi mata yang melihat ketiga bocah tersebut sedang bermain perosotan di bekas timbunan alat berat tersebut. Akhirnya para warga dan polisi beranggapan operator alat berat tersebut mungkin tidak sengaja menimbun atau melukai seorang anak, dan karena merasa takut disuruh untuk bertanggung jawab, akhirnya operator alat berat itu pun berupaya untuk menghilangkan bukti dengan menimbun mereka menggunakan tanah galian parit. Namun setelah dilakukan pembuktian dengan menggali kembali tanah bekas galian tersebut, tidak ditemukan bukti bahwa operator alat berat tersebut pelakunya, dan dugaan warga dan polisi tentunya salah. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam inti video ini, tolong luangkan waktu kalian untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share. Jangan lupa komen juga ya guys, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten atau video yang penuh informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua ya guys. Oke, polisi pun terus berusaha dan berupaya untuk menemukan titik terang dari kejadian ini. Hingga polisi menemukan saksi yang mengaku melihat ketiga bocah itu berjalan menuju jalan raya di Palang Kembar PT LNK. Namun setelah itu, para saksi yang ada tidak ada lagi yang melihat mereka. Polisi yang dibantu oleh ratusan warga pun terus melakukan upaya pencarian ketiga bocah itu. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian tiga bocah itu. Tidak hanya dengan pencarian secara normal yang dilakukan, ada juga beberapa orang pintar yang sudah ditanyakan mengenai hilangnya ketiga bocah ini. Tapi sepertinya paranormal pun tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan mereka sekarang. Ada yang mengatakan kalau mereka sedang disembunyikan oleh makhluk halus, sehingga diadakan acara jaran kepang yang dipercayai dapat memanggil kembali orang yang sedang disembunyikan atau dibawa makhluk gaib ke alamnya. Dan ada juga orang pintar yang mengatakan bahwa mereka tenggelam di kolam Fulka yang terkenal memiliki aura mistik yang sangat besar. Ya, namanya kehilangan. Pasti segala cara akan dilakukan orang tua korban untuk menemukan anak mereka dengan keadaan yang baik-baik saja. Ya, kita juga berdoa agar mereka dapat segera ditemukan dengan keadaan yang baik-baik saja. Bagi kalian siapapun dan dimanapun, coba kalian kenali wajah dari ketiga anak yang hilang ini. Mana tahu kalian melihatnya atau berpas-pasan dengan mereka di suatu tempat. Kasihan orang tua mereka, pasti sangat sedih dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Semoga hati kedua orang tua mereka dikuatkan agar dapat terus tahu akal dan tidak menyerah dalam pencarian anak mereka. Oh ya guys, mereka bertiga tidaklah bersaudara kandung atau kembar ya. Dari kejadian ini, kita belajar ya guys, terutama untuk kita yang sudah punya anak. Ya, yang belum juga pastinya. Di sini kita tahu yang namanya anak-anak itu sangatlah suka bermain kesana kesini bersama teman-temannya. Dan mereka tentunya belum tahu yang namanya kejahatan yang bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Karena kejahatan terjadi disebabkan adanya kesempatan pelaku untuk melakukannya. Ya, untuk kita semua sebaiknya lebih waspada lagi. Walaupun kita sangat mengenal daerah yang kita tinggali, tidak ada salahnya untuk selalu berhati-hati. Kita harus selalu mengawasi anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan melepaskan pengawasan kita dari mereka. Walaupun
itu masih di sekitar tempat tinggal kita. Ya, walaupun memang terkadang pekerjaan menuntut kita untuk lupa akan urusan menjaga anak. Namun, setidaknya buatlah solusi seperti bergantian mengawasi anak. Ibu, ayah, dan keluarga harus kompak dalam hal ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Semoga info dari video ini bisa jadi pembelajaran untuk kita dan menambah kehati-hatian kita dalam menjaga anak ya guys. Bagi keluarga korban kehilangan, semoga ketiga anak-anak tersebut lekas ketemu ya. Dan bagi kalian yang melihat atau hanya sekedar membaca thumbnail video ini, marilah kita berdoa agar ketiga anak tersebut lekas ketemu ya guys. By the way, hari ini memang tidak ikut nge-MC karena dia sedang kurang enak badan. Lagian, ini kan berita serius. Nanti kalau ada memang malah jadi bercandaan. Kan gak lucu, orang kesusahan dijadikan bercandaan. Oke guys, ingat selalu berhati-hati ya. Salam informasi.